Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Lukas 7 ayat 1-10. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silahkan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Kapernaum adalah salah satu kota di wilayah Galilea. Yesus memang saat itu berada di wilayah Galilea. Pernyataan bahwa ia masuk ke Kapernaum menunjukkan bahwa Yesus sebelumnya belum memasuki kota Kapernaum untuk melakukan pelayanannya. Mungkin sebelumnya Yesus berada di tempat yang tidak begitu jauh dari kota Kapernaum. Kapernaum adalah kota penting di masa pelayanan Yesus. Kapernaum menjadi pusat utama kegiatan Yesus selama sebagian besar pelayanan publiknya. Petrus, Andreas, dan Matius dipilih Yesus sebagai muridnya dari Kapernaum. Di Kapernaum juga terdapat garnisun atau detasemen tentara Romawi yang dalam narasi Lukas ini, seorang perwira Romawi ini ikut ambil bagian dalam pembangunan sinagoge. Sementara pernyataan bahwa setelah Yesus berbicara di depan orang banyak, menunjuk kepada pengajaran Yesus di sebuah tempat datar yang disebutkan di pasal 6. Di situ Yesus mengajarkan mereka beberapa hal penting. Lihat Lukas 6 ayat 20-46. Lukas mengatakan bahwa di Kapernaum ada seorang perwira yang hambanya sedang sakit keras dan hampir mati. Bahasa Yunani untuk perwira adalah hekatontarches atau hekatontarchos. Hekatontarches atau hekatontarchos adalah seorang perwira Romawi atau pemimpin dari 100 orang. Perwira ini tentulah bukan orang Yahudi. Ada penafsir yang mengatakan bahwa dukungannya terhadap komunitas orang Yahudi dengan membangun sinagoge menunjukkan bahwa perwira ini mungkin bukan orang Yahudi tetapi menyembah Allah Israel meskipun belum mengalami pertobatan penuh. Perwira ini mungkin bisa disejajarkan dengan Cornelius dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 2. Perwira ini memiliki seorang hamba yang sangat dihargainya. Entimos, yang diterjemahkan TBLAI dengan sangat dihargai, secara harfiah berarti dihargai atau berharga, atau sangat dihormati, atau sangat dihargai. Entimos juga bisa berarti dihormati karena kedudukan yang dimilikinya, atau juga bisa dihormati secara pribadi. Jadi mungkin saja hamba dari perwira ini sangat dihargainya karena mungkin kedudukannya atau karena perannya yang dibutuhkan atau karena kondisi tertentu. Mungkin saja dia ini hamba yang penting dan sangat dibutuhkan oleh keluarga sang perwira. Hamba ini sedang sakit dari bahasa Yunani kakos yang secara harfiah berarti buruk baik secara fisik atau moral. Namun, kakos juga bisa berarti sakit atau berada dalam situasi sengsara, dan ada dalam situasi yang menyedihkan atau penderitaan. Bukan hanya sakit, tetapi hamba ini juga akan segera mati atau meninggal. Atau TBLAI menggunakan istilah hampir mati. Kata Yunani yang digunakan adalah melo, dari teleutao. Melo secara harfiah berarti akan segera. Makna lainnya adalah akan atau nanti atau siap, atau akan terjadi, atau akan segera, atau pasti terjadi. Sementara teleutao secara harfiah berarti menyelesaikan atau mengakhiri atau mati. Namun teleutao juga mengandung makna sekarat atau meninggal. Dengan begitu, Lukas ingin menginformasikan bahwa hamba ini sangat membutuhkan pertolongan Yesus. Pernyataan Lukas di ayat 3 memberi kesan bahwa perwira tersebut tahu siapa Yesus dan dia yakin bahwa Yesus bisa menyembuhkan hambanya. Karena itu, ia meminta orang-orang tua-tua Yahudi untuk meminta pertolongan Yesus. Dengan menggunakan kata akoo, Lukas mungkin ingin menunjukkan bahwa perwira itu tidak hanya mendengar tentang Yesus. Karena akoo juga mengandung makna memahami atau memperhatikan, maka perwira ini bukan hanya sekadar mendengar berita tentang Yesus yang datang ke Kapernaum, maka dia meminta pertolongan Yesus. Namun karena dia memberi perhatian kepada Yesus dan paham siapa Yesus, maka dia meminta pertolongan Yesus. Mungkin juga sang perwira ini menganggap Yesus adalah seorang juru selamat
karena kemampuannya untuk menyembuhkan orang sakit. Pada zaman Romawi saat itu, seorang penyembuh sering dianggap sebagai juru selamat. Menurut Lukas, perwira ini mengutus beberapa tua-tua orang Yahudi untuk meminta pertolongan Yesus menyembuhkan hambanya. Narasi Lukas ini berbeda dengan narasi Matius 8 ayat 5-13 yang menyatakan bahwa perwira itu sendiri datang dan menemui Yesus. Beberapa penafsir mengatakan bahwa tua-tua orang Yahudi ini bukan para pemimpin atau penguasa sinagoge, melainkan pejabat utama yang sering disebut juga penatua kota. Ada penafsir yang mengatakan bahwa mereka ini adalah anggota Sanhedrin. Yang pasti, para tua-tua yang diutusnya ini memiliki hubungan birokrasi dengan perwira ini sehingga mereka bersedia ketika diutusnya. Mungkin juga karena mereka merasa berhutang budi kepada perwira yang sudah membangun rumah ibadah kepada mereka, para tua-tua Yahudi ini bersedia diutus oleh sang perwira. Kebaikan perwira inilah yang mereka kemukakan di ayat 5. Sementara bagi sang perwira, mungkin karena bukan orang Yahudi, dia tidak memiliki keberanian untuk bertemu secara langsung dengan Yesus. Mungkin juga perwira ini berpikir bahwa jika mengutus tua-tua orang Yahudi ini, mungkin Yesus akan memberikan perhatian dan mau menolongnya. Penggunaan kata diasozo menunjukkan bahwa perwira ini ingin Yesus menyelamatkan hambanya ini. Diasozo tidak hanya berarti menyelamatkan, tetapi menyelamatkan secara menyeluruh. Maksudnya adalah membawa seseorang keluar dari bahaya yang ada, membuat dia berada dalam kondisi yang benar-benar aman. Maknanya juga adalah menyelamatkan hidup atau menyembuhkan. Jadi ini harapan sang perwira ketika mengutus para tua-tua Yahudi untuk menemui Yesus. Dia tidak ingin hambanya hanya sekadar sembuh, tetapi bisa dipastikan bahwa dia akan tetap hidup. Para tua-tua Yahudi itu menemui Yesus dan mereka sangat mengharapkan pertolongan Yesus kepada perwira Romawi tersebut. Cara para tua-tua ini mengomunikasikan maksud perwira tersebut memperlihatkan bahwa mereka memang layak untuk menjadi penghubung antara perwira tersebut dengan Yesus. TBLAI menerjemahkan sangat meminta dari parakaleo. Parakaleo secara harfiah berarti memanggil atau mengundang atau menasihati atau mendorong atau memohon. Parakaleo juga bisa berarti mendesak. Beberapa penafsir memilih untuk menekankan makna mendesak di sini. Ini berkaitan juga dengan penggunaan kata spodaios. Penambahan kata spodaios menunjukkan bahwa mereka memang memohon atau meminta atau mendesak dengan sungguh-sungguh atau penuh semangat. Spodaios juga mengandung makna rajin atau melakukan dengan segala upaya. Kesungguhan mereka ini terlihat dari argumentasi yang mereka berikan. Argumentasi ini mereka hubungkan dengan kebaikan sang perwira membangun rumah ibadat untuk orang Yahudi. Kesannya, kalau Yesus menolong perwira ini, maka Yesus menolong orang-orang Yahudi membalas jasa yang sudah ditunjukkan sang perwira. Argumentasi mereka yang pertama adalah ia layak ditolong. Axios memang berarti layak atau sebanding atau cocok. Kelayakan ini didasarkan atas sebuah pertimbangan atau penilaian. Mungkin pertimbangan atau penilaian kelayakan ini bagi para tua-tua Yahudi ini dihubungkan dengan kebaikan yang sudah dia tunjukkan kepada orang Yahudi dengan membangun sinagoge untuk mereka. Para tua-tua Yahudi sebenarnya tidak secara eksplisit mengatakan dia layak ditolong. Lukas menggunakan kata parekho yang secara harfiah berarti melengkapi atau menyajikan. Makna lainnya adalah menawarkan atau menyediakan atau memberi atau mengulurkan tangan. Dengan begitu, axios estin ho parekse tuto secara harfiah dapat diterjemahkan dia pantas atau layak untuk engkau memberi ini. Memberi ini maksudnya di sini adalah memberikan pertolongan atau dia layak untuk engkau mengulurkan tangan. Ayat 5 menjadi inti pokok penegasan mereka mengapa dia layak untuk ditolong Yesus. Pernyataan tua-tua orang Yahudi ini memperlihatkan bahwa mereka menempatkan Yesus dalam posisi yang sama dengan mereka, yaitu sama-sama orang Yahudi. Karena itu, sebagai orang Yahudi, sudah selayaknya Yesus menolong perwira ini, yang juga sudah menolong orang-orang Yahudi, atau menunjukkan kasihnya kepada bangsa Yesus sendiri. Mungkin saja ini satu-satunya sinagoge di Kapernaum,
sehingga menjadi rujukan dari para tua-tua orang Yahudi ini. Lukas menggunakan kata agapao untuk mengatakan perwira ini mengasihi kita. Agapao secara harfiah berarti mencintai atau mengasihi. Namun agapao juga mengandung makna memiliki harapan baik atau memperhatikan kesejahteraan. Jadi dengan membangun sinagoge, perwira ini menunjukkan bahwa dia memiliki harapan baik atau memperhatikan kesejahteraan orang Yahudi karena dia mengasihi orang Yahudi. Secara teologis, dapat dikatakan juga bahwa dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga berdasarkan pemahaman ini, kalau ada penafsir yang mengatakan bahwa dia menjadi pengikut Tuhan, pemahaman ini dapat diterima. Ayat 4 dan 5 memperlihatkan bahwa para tua-tua Israel ini lebih mengedepankan pola-pola balas jasa atau hutang budi ketika mereka meminta pertolongan Yesus. Kesannya Yesus tidak boleh menolak hal ini karena sudah seharusnya Yesus sebagai orang Yahudi juga membalas jasa perwira tersebut. Pola ini tidak sejalan dengan harapan Yesus yang sudah disampaikannya sebelumnya dalam khotbah di pasal 6. Karena itu, nanti kita melihat bahwa pendekatan para tua-tua ini ternyata berbeda dengan pendekatan perwira itu sendiri. Dan respons Yesus lebih sejalan dengan pendekatan yang ditunjukkan perwira tersebut dibandingkan pendekatan yang dipakai para tua-tua Israel, yaitu pendekatan hutang budi atau balas jasa. Pendekatan para tua-tua Yahudi adalah cara Lukas mengajarkan orang percaya saat ini bahwa kadang-kadang orang percaya meminta pertolongan Tuhan dengan menggunakan pendekatan balas jasa. Mereka merasa bahwa Tuhan harus menolong mereka karena mereka sudah melakukan ini dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menolong mereka. Informasi di ayat 6 memberi kesan perwira tersebut tetap mengikuti perkembangan hasil pertemuan para tua-tua Yahudi itu dengan Yesus. Mungkin saja perwira tersebut mengamatinya sendiri atau ada informan yang selalu memberitahukan atau melaporkan perkembangan pertemuan tersebut. Karena itu, perwira tersebut tahu bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju rumahnya dan sudah berada tidak jauh dari rumahnya. Mengetahui situasi yang ada, perwira tersebut mengutus sahabat-sahabatnya untuk berbicara dengan Yesus. Penggunaan kata philos dapat diartikan sahabat atau teman atau juga rekan. Makna philos ini mengasumsikan bahwa orang yang diutusnya ini memiliki relasi pribadi atau intim dengan perwira atau merupakan orang kepercayaan atau disayangi oleh sang perwira. Sahabat atau rekannya ini dikirimnya untuk menyampaikan pesan dari sang perwira. Dalam narasinya, Lukas menggunakan dua kata yang sinonim untuk berbicara tentang mengutus atau mengirim. Kedua kata yang sinonim itu adalah pempo di ayat 6 dan apostelo di ayat 3. Para sahabat atau rekan yang diutus perwira ini benar-benar menyampaikan harapan sang perwira tanpa membuat argumentasi mereka sendiri. Hal ini berbeda dengan utusan pertama yang masih menggunakan pikiran mereka sendiri untuk menyampaikan maksud dari sang perwira. Karena utusan yang kedua ini menyampaikan pikiran sang perwira sendiri tanpa menambahkan pikiran mereka, pemahaman dan penghayatan iman sang perwira ditunjukkan dengan jelas. Mungkin Lukas ingin menunjukkan bahwa seorang sahabat atau rekan lebih bisa menyampaikan pikiran sahabatnya ketimbang orang lain yang lebih senang menggunakan pikirannya sendiri untuk menyampaikan pikiran orang yang diwakilinya. Apalagi jika orang yang diutus hanya mempunyai relasi politis. Perwira ini menempatkan perasaan ketidaklayakan untuk menerima Yesus sebagai sebuah kesadaran diri yang penting dan menonjol. Ini berbeda dengan para tua-tua Yahudi yang menekankan kelayakan sang perwira di awal pembicaraannya dengan Yesus. Lukas menggunakan dua kata berbeda dalam narasi ini untuk kata layak, yaitu aksio di ayat 4 dan 7 dan hikanos di ayat 6. Sebagaimana sudah dijelaskan di ayat 4, aksios berarti layak atau sebanding atau cocok. Kelayakan ini didasarkan atas sebuah pertimbangan atau penilaian. Ada juga makna lain yang dihubungkan dengan pahala yang pantas. Sementara hikanos mengandung makna cukup atau cocok atau layak atau memadai atau sesuai penggunaan. Namun di ayat ini, ketidaklayakan sang perwira dihubungkan dengan keberadaan rumahnya. Karena dia sendiri tidak layak, itu juga berarti rumahnya tidak layak untuk dimasuki oleh Yesus. Karena rumahnya juga tidak layak untuk dimasuki Yesus, maka dia meminta Yesus
untuk tidak usah susah-susah datang ke rumahnya. Kata susah-susah ini diterjemahkan dari skulo yang mengandung makna menyusahkan atau menyusahkan diri sendiri atau menyulitkan diri sendiri atau mengganggu atau menguliti atau mengoyak atau mencabik-cabik. Sebenarnya saran perwira tersebut agar Yesus tidak perlu menyusahkan dirinya sendiri sebenarnya memperlihatkan penghargaannya kepada Yesus. Dalam tradisi orang Yahudi, memasuki rumah orang bukan Yahudi membuat orang Yahudi menajiskan dirinya sebagaimana disampaikan misalnya dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Misnah, misalnya Misnah Oholot pasal 18 ayat 7, juga mengatakan bahwa tempat tinggal orang bukan Yahudi adalah najis. Jadi perwira ini tidak ingin Yesus menajiskan dirinya hanya karena memasuki rumahnya. Di ayat 7, perwira tersebut juga menganggap dirinya tidak layak untuk datang atau pergi bertemu dengan Yesus. Itu artinya perwira tersebut tidak melihat apapun yang ada dalam dirinya yang membuatnya layak untuk bertemu langsung dengan Yesus. Jadi kalau para tua-tua Yahudi menilai perwira ini layak karena dia telah berbuat baik kepada orang Yahudi dengan membangun sinagoge untuk orang Yahudi, tidak demikian dengan pikiran perwira tersebut. Bagi perwira tersebut, tidak ada apapun dalam dirinya, termasuk jasanya membangun sinagoge untuk orang Yahudi, yang membuat dirinya layak. Ini adalah model orang percaya yang tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tidak melihat jasa atau kebaikan atau apapun yang baik yang ada dalam dirinya sebagai alasan untuk menjadikan dirinya layak atau menyombongkan dirinya. Perwira ini kemudian membuat sebuah usulan yang mendatangkan rasa takjub dalam diri Yesus. Usulan perwira itu adalah, cukup katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Katakan diterjemahkan TBLAI dari bahasa Yunani epo. Epo secara harfiah berarti menjawab atau menawarkan atau berbicara atau memerintah. Perwira ini memperlihatkan keyakinannya bahwa kalau Yesus mengucapkan sepatah kata saja, maka hambanya itu akan sembuh. Perwira ini kemudian menjelaskan pernyataannya itu dengan menggunakan mekanisme otoritas keprajuritan. Menurutnya, dia sendiri juga berada di bawah sebuah otoritas lain atau seseorang yang sudah ditunjuk dengan otoritas yang lebih besar dari otoritasnya. Exousian tasomenos. Exousian dari exousia mengandung makna otoritas atau kekuasaan atau kuasa atau wewenang. Maksudnya di sini, kekuasaan atau otoritas untuk memerintah. Sementara tasomenos berasal dari taso yang berarti menetapkan atau mengatur atau menentukan. Taso juga menunjuk kepada sebuah posisi dan umumnya digunakan dalam bahasa militer. Selain di atas dia ada orang lain yang memiliki otoritas yang lebih besar dari dia, di bawah dia juga ada prajurit yang harus mengikuti apa yang menjadi perintahnya. Hal yang sama juga akan dilakukan hambanya jika dia memberikan perintah kepada hambanya itu. Jadi perwira ini memberikan penekanan pada kuasa atau otoritas. Dan dia meyakini kuasa atau otoritas yang ada dalam diri Yesus. Dia meyakini bahwa dengan kuasa atau otoritas di dalam diri Yesus, Yesus bisa mengatakan sesuatu atau memerintahkan kesembuhan berlaku atas hambanya, maka hambanya itu akan sembuh. Kita juga bisa mengatakan bahwa perwira ini percaya bahwa firman Yesus memiliki otoritas atau kuasa yang besar untuk menyembuhkan hambanya. Lukas dalam Lukas 4 ayat 32 juga mengatakan bahwa perkataan Yesus penuh kuasa. Iateto dari iau omai berarti menyembuhkan, bisa penyakit fisik atau juga spiritual. Jadi perwira ini yakin bahwa firman yang diucapkan Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan hambanya, baik secara fisik maupun spiritual. Ini juga menunjukkan keyakinannya akan ketertundukan kuasa penyakit dan juga kematian di bawah kuasa firman Tuhan. Keyakinannya akan besarnya kuasa firman Tuhan inilah yang membuat Yesus mengagumi imannya dan mengatakan bahwa tidak ada iman sebesar ini di antara orang Israel. Dengan demikian, penulis Injil Lukas mendorong para pembacanya untuk terus menghidupkan keyakinan mereka atas kuasa firman Tuhan. Kalau firman Tuhan saja mampu menundukkan penyakit dan kematian, apalagi persoalan-persoalan hidup yang dialami orang percaya. Bahkan perwira ini juga memperlihatkan bahwa kuasa firman Tuhan
tidak bisa dibatasi oleh jarak. Di ayat 9, Yesus menunjukkan penghargaannya terhadap orang bukan Yahudi dan merasa mengapa dia tidak menemukan iman semacam ini di kalangan orang Yahudi. Padahal mereka sudah lama percaya kepada Allah dan mereka memiliki firman Allah yang sudah diberikan kepada mereka. Taumaso tidak hanya berarti heran, tetapi juga takjub atau kagum. Secara tidak langsung, Yesus bertanya, mengapa mereka tidak bisa melihat kuasa Allah di dalam diri Yesus dan karena itu percaya kepadanya. Tentu pernyataan Yesus ini juga ditujukan kepada para muridnya. Menurut saya, pernyataan Yesus di ayat 9 ini menjadi kritik kepada orang beriman yang tidak bisa membangun iman pribadinya dengan didasarkan atas kuasa firman Tuhan yang telah diterimanya. Bahasa sederhananya, menurut saya, jangan hanya menjadi orang percaya, mengikuti tradisi yang selama ini ada, atau menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, atau menjadi orang Kristen, karena sudah menjadi orang Kristen sejak zaman leluhurnya. Namun, jadilah orang Kristen yang terus menghidupi dan mengembangkan iman pribadinya berdasarkan firman Tuhan yang diterimanya. Di ayat 10, Lukas menunjukkan bahwa kuasa firman sungguh-sungguh nyata. Keyakinan sang perwira bahwa cukup dengan mengucapkan sepatah kata, maka hambanya akan sembuh, benar-benar terbukti. Lukas mengatakan bahwa ketika sahabat-sahabat yang diutusnya itu kembali ke rumah perwira tersebut, mereka mendapati bahwa hamba itu telah sehat kembali. Lukas menggunakan hugi aino untuk menunjuk kepada kondisi sehat dari hamba perwira tersebut. Hugi aino memang berarti sehat atau dalam keadaan sehat atau dalam keadaan baik atau bebas dari kelemahan. Narasi Lukas 7 ayat 10 ini memang berbeda dengan narasi Matius 8 ayat 13. Di Matius, Yesus menegaskan atau meyakinkan perwira tersebut bahwa hambanya itu akan sembuh sama seperti yang dipercayainya. Lukas lebih memperlihatkan bahwa Yesus meneguhkan iman yang hidup dalam diri perwira tersebut. Iman yang dihidupinya terkait dengan kesembuhan melalui firman yang diucapkan Yesus tidak berakhir sia-sia. Lukas juga menunjukkan bahwa bahkan tanpa berhadapan muka dengan Yesus, tetapi hanya melalui iman kepada Yesus, dia telah melihat dan menerima kuasa karya Yesus. Jadi mengapa harus meragukan kuasa firman Tuhan? Kisah ini sama dengan kisah dalam Talmud Babilonia Berakot 34b. Menurut kisah tersebut, suatu ketika putra dari Rabi Gamaliel jatuh sakit. Dia mengirim 2 murid kepada guru Hanina ben Dosa untuk mendoakannya. Rabi ben Dosa berdoa dan menyuruh kedua murid Gamaliel untuk pergi karena demam dari putra Rabi Gamaliel sudah sembuh. Ketika mereka kembali, mereka menemukan bahwa demam di tubuh anak itu hilang ketika ben Dosa berdoa. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita.